Kalau aku hamil itu waktu itu kan kita abis nikah langsung hamil tuh kejadiannya, karena kan waktu itu kita lagi datang bulan, terus bulan depannya nikah Desember, Januari ternyata sudah hamil. Karena waktu itu prosesnya mungkin aku lagi dalam masa subur. Di tanggal 29, aku inget banget itu di tanggal 29 Januari aku sebenarnya udah 27 itu aku udah pusing, udah mual, udah apa gitu. Akhirnya ceklah ke klinik. Nah di klinik itu aku sudah positif, tapi masih garis abu-abu gitu. Nah akhirnya katanya suruh nanti datang lagi deh, katanya gitu, karena biasa kayak gitu. Terus ternyata udah menjelang berapa hari ternyata garisnya makin nyata, berarti udah hamil. Akhirnya kita ke dokter kandungan ya kalau nggak salah ya. Terus aku minta, karena kan kita masih nggak tahu apa-apa, jadi aku minta sama kakak iparku waktu itu Vika namanya, aku bilang dokter kandungan yang bagus yang mana ya. Akhirnya aku dirujuklah sama dia itu ke dokter Nugroho, itu waktu itu di mana Salemba. ya? Salemba, karena memang aku nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ya, shock juga. Shock, tapi shock juga kayak disambar petir. Aku inget banget waktu itu kita tuh kayak disambar petir gitu loh, ya Allah. Tapi enggak, tapi berbedanya itu ya kita pikir karena kan kita nggak tahu jenis-jenis berkebutuhan khusus itu ternyata banyak ya Bu ya. Tapi karena boomingnya autis, ya udah mungkin autis kali ya gitu ya, udah berbeda gitu, tapi nggak berbeda CP atau ternyata. Tapi dokter itu juga Bambang sempat bilang ini kosong. Oh iya, karena di otaknya kosong. Sebelah kan kirinya nih kosong. Itu sebetulnya namanya ventrikulomegali. Ini kosong nih. Tapi kata dia nanti ya kita berdoa aja, mudah-mudahan namanya di alam kandungan kan kita nggak tahu kan. Nah nanti bisa nanti mukjizat, nanti bisa tumbuh cepat. Nah berdoa aja, banyakin doa aja, mudah-mudahan nanti terlahirnya bagus gitu loh. Karena waktu itu kan kosong. Tapi ntar dulu, karena kan kita juga nggak tahu itu kan antara dia hidrosefalus, karena kan ada cairan, karena kan belum kosong itu terdeteksi terisi cairan kata dia. Nah sedangkan USG 4 dimensi itu kan tidak boleh terlalu sering, jadi sebulan sekali. Sampai aku menjelang mau melahirkan itu selalu USG 4 dimensi untuk dia bertambah nggak, karena air ketubanku tuh sangat banyak banget, jadi aku tuh memang hamilnya besar sekali gitu. Udah akhirnya dokter Bambang itu bilang oke, ada tangan ada kaki lengkap semuanya, tapi maaf anak kamu berbeda nantinya. Hah? Nah aku pikir ya zaman dulu kan zaman autis ya, zaman autis itu lagi boomingnya. Oke, anakku autis, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada jarinya, ada tangannya, ada kakinya. Itu yang terpenting buat aku. Itu yang perasaan aku pada saat itu. Oke, terus akhirnya dia ya kalau yang untuk ininya ada kekurangan itu kan aku nggak paham banget ya Bu ya, karena kan namanya aku nggak tahu dunia yang seperti itu. Ya udah, yang penting ada jari, ada tangan, ada kakinya. Tapi anak kamu berbeda dengan yang lainnya. Alif itu kan anak pertama di antara kita kedua keluarga ini, dan kita yang pertama menikah duluan, dan ini cucu pertama. Nah, kayak waktu itu Iwan belum married, Sinta juga belum married, dan Mas kami Roni berdua juga yang baru kita duluan ya. married, dan kita langsung ngasih cucu pertama kan. Kita banyak berdoa. Kalau aktivitas seperti biasa, aku masih kerja sampai 9 bulan mau melahirkan, 9 bulan lah aku masih tetap kerja. Dan waktu itu kita juga masih bulan puasa juga ya, kita kena di bulan puasa September 2008 itu kita masih puasa, dan aku dapat 21 hari untuk puasa. Ketika kita tahu berbeda, yang Mas Yeo lakukan adalah langsung khatam Al-Quran, langsung baca Al-Quran setiap hari dan bersama apa artinya, itu yang dilakukan sama Mas Yeo waktu itu. Ketika itu ya itu aja sih, sama banyak berdoa aja, minta pasrah sama Allah gitu, karena kan nggak mungkin kita mau gimana kan, karena ini kan makhluk hidup gitu loh, maksudnya kita. Ya kalau tipisnya Melin itu berarti
sistem saraf mielin itu kan pembungkus neuron. Kalau mielinnya tipis ya artinya kemampuan neuron tersebut untuk mengirimkan sinyal, contohnya secara misalnya itu mielin untuk motorik, kita mau ngangkat tangan, kalau mielinnya tipis otomatis action potensial yang mengirim sinyal untuk supaya kita bergerak sampai ke menggerakkan otot kita, namanya sistem saraf somatik, bermasalah kalau di sini nembaknya tipis mielinnya. Jadi kita nggak bisa sempurna ngangkatnya. Jadi fungsi-fungsi neuron itu agar sempurna itu butuh ketebalan mielin yang bagus. Ya dulu karena mielin itu aku sempat dulu berpikir nyarinya gampangnya bovine mielin suplemen. Nah, tapi setelah lebih lanjut ternyata mielin dari sapi, yang ekstrak sapi itu di kapsul itu nggak bisa langsung menjadikan mielin di otak. Belajar lagi, ternyata bahan bakunya mielin itu kolesterol. Belajar lagi, ternyata kolesterol juga tidak bisa masuk ke otak. Jadi belajar lagi, terus bagaimana otak mensintesis kolesterolnya. Disitulah ketemu bahwa bahan bakunya di saat bayi baru lahir itu, perkembangan otak, pembentukan mielinasinya itu, atau neurogenesis dan sebagainya, kebutuhan lipid di otaknya ialah keton. Nah, keton asalnya dari lemak di badan. Waktu itu kita pernah terapi di mana ya? Aku lupa ya. Terapi apa ya? Pokoknya ada yang kasih tahu aku karena sepatu, sebenarnya sepatu. Ngelihat anak kecil pakai sepatu di terapi mana? Aku lupa. Hermina Jatinegara ya. Kan kita masih cari-cari terapi nih Bu, untuk fisioterapi. Terus akhirnya aku cari ini sepatu ini anaknya di mana, terapi yang paling bagus mana, di mana. Karena dulu kita tadinya mau fisioterapinya di Hermina kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya adalah orang coba deh bikin sepatu Avo ini di Kitty Center, namanya Ibu Sinto. Akhirnya aku telepon Bu Sinto kalau nggak salah, dan akhirnya kita datang. Nah, terus di sana terus pas ngelihat buka pintu, wah, lihat latihannya ngeri. Aduh, serem ya gitu kan ya. Itu kita juga belum masa sih apa masih berantem lah. Masih umur berapa waktu itu? 2 tahun. 6 bulan. Masih kecil. 6 bulan. Dia sudah pakai sepatu 6 bulan itu sudah pakai sepatu. Mau pergi abang tukang bakso sudah katahan lagi. Jadi gini, Mas Alif dulu datang, ya saya terus terang udah agak lupa karena itu udah puluhan tahun yang lalu. Jadi memang yang saya ingat dia pesan sepatu, terus ngelihat tempat terapi. Kebetulan Mas Alif itu di Kitty Center yang Sunter. Saya lihat ibunya masih muda, bapaknya juga masih muda, pasangan muda yang punya anak bermasalah. Terus karena bikin sepatu, ya sudah saya bikinin sepatu, tapi terus nanya-nanya boleh nggak latihan di sini, silahkan. Tapi memang treatment kita berbeda dengan tempat lain, saya selalu terangkan begitu. Apa bedanya? Karena kalau treatment di sini itu orang tua juga harus membantu, segitu. Kalau di tempat lain kan anaknya ditaruh, terus ibunya tinggal di luar, duduk manis, bisa main handphone, bisa ngobrol. Kalau saya nggak suka seperti itu, karena ini kan bukan anak saya. Ini anak-anaknya ibu bapaknya, bukan anak saya. Jadi kalau saya selalu bilang sama orang tua, kalau ibu menyerahkan ke saya, ya berarti anaknya diadopsi sama saya gitu. Terus saya bilang, ketawa ibunya, berarti ibu harus bantu gitu. Satu itu. Terus tapi kan saya takut, anak saya kesleo apa. Jangan khawatir, saya akan training ibu. Saya kasih proteksi pakai alat yang ibu nggak usah perlu khawatir untuk kesleo dan lain sebagainya, karena ibu harus melakukan dengan benar di depan saya dulu, baru ibu bisa meneruskan di rumah. Kan kita berpikir bukan masalah orang ya, tapi kok tega banget ya latihan kayak gini, kok bener nggak sih ya gini kayak gini kan kayaknya gimana? Kayak maaf ya, misalkan kayak digantung gitu kayak kan, disiksa, kayak disiksa gitu loh, disiksa. Tapi setelah Ibu Sinto bicara, nggak sekali ya langsung masuk ke otak, pasti ada perang di batin kita juga, bener gak sih? Atau tega nih, apa tega lah inilah itu. Tapi setelah dipikir-pikir, aduh takut juga ya kalau gue nggak ngapa-ngapain nih gitu loh. Takut waktunya takut kebuang buat Alif, karena ketika Alif lahir itu kan semua teman-temannya juga banyak yang lahir dengan
umuran gitu, tapi Alif belum bisa apa-apa. Perkembangannya kan Perkembangannya jauh sekali. Anak udah bisa balik, Alif belum. Anak udah bisa ini, Alif belum. Tapi aku nggak ngelihat itu juga sih, karena udah pusing juga kan. Jadi ya udah deh, kita mutusin ya udah deh tetap ke Bu Sinto gitu loh. Ya udah, akhirnya di situ Bu Sinto ngomong, ya Bu Sinto ngomongnya nggak kasih harapan ya, tapi ya kenyataan gitu loh. Kalau lo nggak lakuin, lo bakalan begini. Kalau lo lakuin, lo bakalan begini. Gitu aja. Ikut dulu latihan. Terus di sini mamanya juga masih denial, tapi nggak seperti dulu lah. Udah agak mendingan, tapi masih ya gitu deh, masih melo, masih melo, nggak tega. Kalau ngeliatin, saya bilang sama staf saya, teman-teman, ini mamanya kondisinya masih labil. Tolong didampingin sampai dia merasa bisa terima dengan semua program. Akhirnya program juga saya rubah agak pelan, karena supaya maksudnya saya itu tujuannya bukan supaya latihan, enggak. Saya cuma keinget anak ini 10 tahun lagi pasti berbeda. Jadi kalau saya salah memberikan treatment, pasti orang tuanya pun juga harapannya pun berbeda, hasilnya pun berbeda. Sehingga oke, masuk dulu sampai dia bisa menyatu dengan kita, bonding dengan terapis, bonding dengan tempat terapi gitu. Karena kadang orang tua juga nolak ngeliatin anak lain. Perasaan kok anakku nanti takut ketularan, nggak nular anak ini. Tuh, saya juga kadang-kadang, ya karena terus terang orang Indonesia itu memang pemahamannya, pengetahuannya kurang. Jadi di sini double-double neranginnya. Udah jadi humas untuk orang tua, udah jadi psikolog, udah jadi dokter-dokteran. Pernah ngasih kata-kata yang begitu sampai mungkin ngena di aku sekarang, tapi aku balikin lagi ke emasnya sekarang. Bu Sinta pernah bilang, kalau Mas Alif bisa jalan bukan saya yang hebat, tapi Mama yang hebat. Tapi aku balikin lagi sekarang, kalau Mas bisa jalan bukan Bunda yang hebat, tapi Mas yang hebat, karena Mas mau ikutin peraturan Bunda, dengan Bunda marah-marah, dengan Bunda punya keegoisan. Mungkin egonya kita kan seperti pokoknya nggak ada latihan, pokoknya ini, pokoknya itu, pokoknya ini ya. Itulah. Jadi aku balikin yang Bu Sinto bilang aku yang hebat, tapi ternyata bukan aku yang hebat, tapi ternyata Mas yang hebat. Kan nggak semua anak karena mampu diatur seperti semuanya itu kan. Gitu. Anak-anak kan suruh sekolah aja, anak-anak bisa bolos, bisa apa, dia bisa apa? Dia kan harus ngikutin program terus. Aku tuh super duper galak Bu sebenarnya, banget. Nah Pak Tio ini orangnya lebih rasional. Ya bedalah suami istri, tapi alhamdulillahnya couple-nya ini tuh klop banget gitu. Mungkin dikasih tahu apa kompaknya itu yang saya benar-benar respect banget. Jadi setuju, tak terangkan sama Pak Tio, nah botok tuh prosesnya begini-begini, mumpung masih kecil supaya kita anak bisa jalan. Kalau anak bisa jalan tuh hampir 50% problem psikologis orang tua terangkat. Lebih bahagia lah yang jelas. Kebayang nggak kalau anak udah segede Pak Tio gitu, malah anaknya Pak Tio kan masih kemungkinan kayak bapaknya ya, mana bapaknya dulu masih agak gemukan. Loh, dan enggak gemuk banget, tapi agak gemukan lah. Terus aku ngebayang ini gimana gitu, mamanya mah mungil ya. Nah ini kalau kayak bapaknya siapa yang mau gendong gitu. Tapi memang orang tua yang seperti bapak ibunya Alif ini nggak banyak saya. Kalau dihitung dengan jari aja masih bisa. Jadi belum bisa, saya lebih dari 10% orang tua bisa seperti Alif enggak. Belum banyak. Itu membuat saya sedih aslinya. Saya suka kasih tahu tuh, itu Alif bisa bagus. Dulunya seperti ini. Orang tua kadang-kadang pemahamannya, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah, alhamdulillahnya mamanya Alif tuh sesudah botok, udah mulai denialnya udah berkurang banyak. Semangatnya luar biasa. Sehingga apapun program yang saya kasih dikerjakan. Itu yang luar biasa dari mamanya Alif, dan konsisten. Kuncinya tuh konsisten. Mamanya konsisten, bapaknya support. Yang lebih banyak, mohon maaf nih, bukan aku menyalahkan kenapa laki-laki seperti itu, mungkin kodratnya. Jadi rata-rata laki-laki lebih sulit menerima anaknya seperti ini. Itu. Kalau ibu-ibu ya karena itu yang mengandung ibunya masih bisa terima. Tapi kalau bapak-bapak itu ya ngeliatin anaknya nangis, nggak tega, nanti istrinya dimarahi. Kalau di Bu Sinto sudah 2 tahun. Dari 2 tahun umur 2 dari tahun. Dari 2 tahun, tapi kita pernah
ada downnya juga ya, ada downnya tuh 6 bulan lah, tapi udah gitu langsung bangkit lagi gitu loh, bangkit lagi downnya. Masa ya masa perang lah Bu, aduh gimana ya, karena omongan orang gini-gini apa segala macam kan. Proses kita dulu ngelatihnya. Ngelatihnya terlalu ekstrim Ya, atau segala. Banyak yang saya nggak dukung lah kalau harus dukung lah, digituin. keluarga pun juga nggak dukung gitu kan, tapi terlalu keras, kok anak diginiin, kok anak digituin, tapi ya kita ya gimana ya, bingung juga mau melakukan apa. Karena akhirnya memang masuk akal, make sense. Karena memang masuk akal. harus latihannya. Kita nggak dulunya sih, sorry, waktu down itu karena terlalu banyak, mendingan kesini aja ke pengobatan ini yang kesannya bisa instan lah. Ada kesana orang stroke langsung sembuh, ada yang dipijit ini langsung sembuh. Itu make sense, nggak make sense secara sains. Sedangkan aku kan orangnya kan logik gitu loh, maksudnya aduh gimana ya orang tua atau saudara nyarani ke sana, tapi yang make sense ya harus kayak gini, kita latihan. Akhirnya kita karena make sense, karena kan walaupun otaknya udah ada cacatnya, kita harus membentuk jalur untuk dia bisa mandiri, dan itu hanya bisa dilatih dengan jalur-jalur untuk terbentuk itu harus dengan Latihan. rangsangannya dengan latihan, membuat demand. Nggak bisa kita nggak kasih demand apa-apa, tiba-tiba dia dipijat atau diapain, disembur langsung berdiri di sini. Itu ya itu banyak dulu banyak yang menganjurkan seperti iya, sampai keluarga juga. Tapi untungnya kita berdua ini orang-orang mungkin karena Allah udah kasih ujian yang luar biasa, jadi nggak ada kepikiran yang aneh-aneh gitu. Kita orangnya orang rasional, tapi kita melakukan gitu. Itu sebetulnya karena nggak enak ya. Karena nggak enak, karena keluarga udah bilang coba dibawa ke ini, coba dimandiin ini, coba sampai pernah makanya kan ayam. akunya sampai mikir sejauh ke neurologi, keton dan imunologi sebagainya. Ini lingkungan nyuruh aku ke yang alternatif yang seperti itu kan, jadi kan kayak pertentangan batin yang buat kita sempat down juga. Ada suruh ganti nama karena namanya kepanjangan. Iya, aduh kan anak-anak jadi aneh-aneh aja. Aduh nggak masuk akal banget karena kan ini nama dari aku gitu sama Mas Yoyo gitu kan. Namanya terlalu berat, nanti butuh ganti nama, nanti dia baru bisa jalan lagi. Aku pikir aku tuh orangnya karena udah pusing jadi nggak peduli omongan. Kalau aku orangnya rasional, tapi ya kita berdua kan menjaga hati orang yang menyarankan, yang maksudnya bilang kesini ini bagus, ini gini, kita serba salah. Itu mungkin yang dulu yang buat down kita itu dulu. Tapi ternyata kalau aku cari jurnal-jurnalnya, keton itu normalnya bukan normal sih, maksudnya munculnya di kondisi starvation, maksudnya jurnal-jurnal starvation. Jadi kalau orang dibuat kelaparan, efek kelaparan pada manusia ialah ketosis, muncul keton untuk penyelamatannya. Jadi kesannya kayak itu hal yang buruk. Jadi aku berusaha cari analoginya, kalau ini buruk kenapa keton jadi bahan baku untuk pembentukan myelin. Dari situlah aku berusaha memahami normalnya orang kelaparan ini gimana. Kalau hanya starvation munculnya ketosis, berarti ketosis tidak normal dong. Ternyata ya analoginya aku dapatkan bahwa kalau posisi orang kelaparan ini menjadi normal kalau kita di kondisi di alam lalu, kalau makanan dicari. Kalau sekarang kan kalau kita sampai kelaparan berarti kan kita nggak punya uang untuk beli makanan, atau kita di kondisi perang yang membuat kita tidak bisa dapat makanan. Jadi kelaparan kesannya negatif, bukan suatu hal yang normal terjadi setiap hari, bahwa manusia itu pasti melalui proses tidak makan. Nah, idenya keton itu ialah bentuk lemak yang soluble dan bisa menyeberang ke otak. Karena kalau lemak dalam posisi aslinya dia insoluble dan butuh protein, lipoprotein contohnya, untuk membuatnya soluble. Artinya partikelnya jadi terlalu besar untuk bisa menyeberang ke otak. Jadi makanya lemak kalau sudah dirubah di liver menjadi keton, barulah bisa menyeberang ke otak. Itu basic dari ketosis itu ialah sebetulnya mentranslasikan lemak menjadi bentuk yang bisa dikenali otak. Sehingga otak juga bisa kenal bahwa tangki bensinnya dia yang berisi lemak ini bisa diakses juga. Yang selama ini dia tahunya cuma pakai gula, ternyata setelah lemak dikonversi jadi keton, barulah otak bisa kenal juga kalau dia bisa pakai lemak. Nah itulah. Ya karena awalnya memang karena keton itu, karena kan untuk menemukan, untuk myelin, karena masalah dia di myelin,
myelin butuh kolesterol, dan ternyata aku ketemunya keton bahan baku yang paling dipilih oleh sel oligodendrocyte untuk bahan baku pembuatan myelinnya, ya ketosis, fisiologi ketosis yang harus kubentuk. Tapi fisiologi ketosis ini normalnya terjadi ternyata di masa lalu kan. Nah, jadi ketosis ini baru modal, nggak bisa berdiri sendiri. Ternyata kalau di masa lalu, ketosis ini disandingkan dengan pola hidup seperti kita di alam liar aja. Dari pagi seperti apa, cari makan dulu. Ya kita nggak perlu cari makan, kita aktif bergerak dari pagi. Kayak tadi kan, kalau lihat kan kita dari pagi early bird kan. Jadi pagi-pagi udah jalan, kita keliling, seakan-akan kita cari makan. Walaupun kita nggak berburu seperti sekarang, tapi kita mereplikasi. Nah, jadi kita makin ngegas sampai siang. Nanti kalau udah sore, orang di alam liar kan juga kembali lagi. Dia kan orang di alam liar kan nggak berani di alam liar terus kan. Dia harus kembali ke tempat yang aman. Ya kita sih semua sampai malam pun sebetulnya bisa kalau mau sibuk terus di luar, karena bukan di alam liar kan. Tapi ya kita tiru polanya. Masalahnya kalau udah sore, waktunya istirahat, lebih santai. Dan kalau udah gelap, udah maghrib, orang di alam liar nggak ada yang tidurnya sampai begadang. Sama pola kita ikutin. Kalau Mas Alif begitu habis maghrib, dia langsung nggak lama tidur. Kalau kita berdua habis isya tidur. Kita ngikutin kita. Jadi ketosis itu ialah fisiologi yang kita bentuk dengan nggak makan karbo. Tapi fisiologi ini terjaga karena ini normalnya dulu di alam liar. Maka pola hidupnya seperti alam liar itu yang harus kita replikasi. Jangan kita ketosis tapi kita begadang, ketosis kita makan terus, ketosis tapi kita mager. Kan fungsinya terus apa ketosis? Padahal ini survival metabolism. Jadi mungkin dia bisa hanya tiduran, hanya bisa menangis, walaupun sekarang juga nangis juga ya. Menangis, ya dia ototnya kaku, dia bengkok, dia mungkin di kursi roda, itu aja. Untuk punya anak CP ya Bu ya, sebenarnya kalau kita tergantung orang tuanya. Kalau aku kebetulan sama Mas Yoyo itu kita punya anak CP, gak pernah ngerasain aku punya anak yang berkebutuhan khusus. Aku yang aku rasakan. Tapi aku tahu dia berbeda. Tapi aku memperlakukan dia tidak pernah dia berkebutuhan khusus karena nggak dimanja. Karena kalau misalnya akunya memperlakukan dia berkebutuhan khusus, nanti dia akan yang ngontrol aku, bukan aku yang kontrol dia. Jadi ketika aku marah, ketika aku baik, ketika aku sedih, ketika apapun yang kita rasakan dia harus tahu gitu loh. Jadi dan kalau jadi dia tahu gue nggak beda kok. Kalau nanti dia berbeda, dia ngerasa, wah gue dispesialkan. Aku nggak suka yang kayak gitu. Dan aku dan ketika aku bawa keluar pun, aku percaya diri anakku sama seperti yang lainnya. Karena aku tidak pernah melihat kanan kiri, aku hanya lihat anakku. Gitu aja sih. Forgive up with your hope. Jangan pernah menyerah. Kuncinya segitu, intinya jangan pernah menyerah, harus selalu berikhtiar. Dan hasil akhirnya harus nggak boleh kita aduh kapan harus akhirnya pasrah. Yang penting ikhtiarnya, habis itu pasrah. Tapi pasrahnya itu intinya juga kalau seputar kesehatan kita harus mau belajar, harus mau membuka pikiran, ngosongin gelas, mempelajari suatu hal yang baru tapi yang rasional ya, bukan yang tidak rasional, yang bisa dijalankan secara rasional kita pelajari sehingga kita bisa punya pilihan untuk perbaikan hidup untuk kesehatan. Ya, harapanku mudah-mudahan dengan adanya buku ini bisa menginspirasi ya. Sebetulnya ini perjalanan hidup kami dan Alif. Kita terinspirasi aku bisa membuat seperti protokol ketofastosis, mempelajari berbagai hal. Itu awalnya ya memang karena Alif. Kalau nggak berawal dari Alif mungkin aku nggak bakal tahu semua itu gitu lah. Tapi mudah-mudahan ilmu yang kubagikan, yang kupelajari selama ini untuk Alif bisa bermanfaat juga buat banyak orang nantinya untuk ikhtiar dalam bentuk lain, misalnya
untuk anak berkebutuhan khusus pula, atau untuk ikhtiar kesehatan, karena sifatnya yang aku temukan ini ialah general, basic homeostasis manusia. Untuk kesehatan manusia, basic homeostasis seperti ini. Jadi kalau seorang mengalami memiliki penyakit atau dishomeostasis, insya Allah dengan menerapkan pola yang aku terapkan ke Alif dan juga diriku sendiri dan istri, mudah-mudahan bisa mengembalikan homeostasisnya kembali dari dishomeostasis yang sudah terjadi sebelumnya, misalnya memiliki penyakit-penyakit tertentu. Jadi bisa sebagai ikhtiar. Harapanku sih seperti itu, semoga bermanfaat dan semoga buku ini juga memberikan rasionalisasi cara berpikirku dulu sampai menemukan ketofasos itu seperti apa awalnya. Harapannya semoga ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus selalu semangat, jangan menyerah, sama pasrah sama yang di atas, karena hasil akhirnya pasti Allah yang menentukan. Harapannya pertama pasti Mas Alif jadi anak yang soleh, mungkin anak yang baik, yang sayang sama ayah sama bunda. Cuman bunda mau bilang untuk Mas yang besok ulang tahun, makasih Mas udah jadi anak bunda. Maafin bunda, mungkin selama ini bunda terlalu egois ngelatih Mas Alif. Maafin kalau bunda galak, maafin kalau bunda sering marah sama Mas, tapi semua ini untuk Mas. Suatu saat Mas bisa lihat ini, suatu saat Mas bisa ngelihat ini, Mas harus tahu kalau bunda sayang banget sama Mas. Maafin bunda ya Mas. Ya harapanku sih semoga Alif itu nanti mandiri. Ya minimal ya kita nggak ngarepin dia kayak anak-anak bisa mandiri secara orang-orang normal lainnya, tapi minimal dia bisa mandiri secara fisik nantinya ke depannya untuk kebutuhan dasar dia sendiri dia mampu. Ya insya Allah sih nanti Mas Alif sih harapan kita bakal ada yang selalu begini.